Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Erwin di Tengah Malam, channel Tengah Malam. So, kemarin barusan flash sales 11.11 di berbagai e-commerce di luaran sana, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, Lazada dan lain-lain. Nah, setelah itu semua terjadi, ada satu video yang heboh banget di sosial media. Aku nemunya di Facebook kebetulan, tentang iPhone 10 kalau nggak salah ya. Oh enggak, iPhone SE dengan harga cuma 110.000. Gila banget. Dan langsung habis dalam beberapa detik aja, dan muncul video viral di mana sekelompok anak muda gitu ya, kayaknya sih ini mahasiswa gitu, kayaknya di tempat kosan atau di kontrakan, karena mereka rame banget, langsung ditegur sama orang di luar kamar mereka. Kayaknya sih ini posisi ada di kos-kosan atau di kontrakan mereka. Ketika mereka dilihat dari videonya, ketika mereka berhasil akhirnya tembus script, mereka tembus dapat itu iPhone, itu mereka langsung diteriaki sama orang dari ruangan yang lain. Jadi ceritanya banyak orang yang mau berharap ikut flash sale ini, khususnya di Shopee ya, di Shopee, untuk bisa dapat iPhone dengan harga cuma 110.000 ini. Tapi ternyata naasnya adalah mereka terlalu naif gitu, yang mana ternyata di luar sana itu ada beberapa kelompok orang yang memang menyiapkan skrip, atau ya mereka membuat skrip bot untuk istilah apa ya, menggempur yang namanya flash sale ini, khususnya mungkin iPhone SE ini ya. Aku nggak kaget, jujur nggak kaget. Kenapa? Karena dulu waktu aku tanya-tanya, aku kan kebetulan punya kos-kosan di salah satu kota pelajar di Jawa Timur. Mereka ada kebetulan anak kosku itu yang ambil jurusan Filkom, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan mereka itu bilang kalau mereka itu pengen masuk Filkom karena mereka salah satu dari mungkin 15 atau 10 tujuan mereka adalah jadi hacker. Mungkin mereka nggak tahu ya, mungkin bukan hacker, mungkin mereka pengen jadi cracker atau something. Bedanya hacker sama cracker, kalau hacker itu mereka bertujuannya itu jelek atau black hat rata-rata. Kalau cracker biasanya itu macem-macem, bisa mereka itu black hat atau bisa jadi dia white hat. White hat artinya dia tuh nge-crack atau ngerusak sebuah script dari aplikasi atau apapun itu, website atau apapun, untuk keperluan yang baik menurut mereka ya, baik menurut general maksudnya, bukan baik untuk menurut mereka. Kalau hacker biasa atau black hat itu biasanya mereka emang ngerusak sebuah website, merusak sebuah aplikasi atau apapun itu untuk keuntungan mereka pribadi. Nah, itu mungkin kenapa ilmu komunikasi di beberapa kampus itu akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan itu marak banget penerimaannya. Itu kemarin waktu di Brawijaya itu aku tanya, di angkatan mereka itu tuh 2 kali lipat dari penerimaan mahasiswa baru di tahun sebelumnya gitu, yang mana itu gila banget, 2 kali lipat men, 2 kali lipat. Mereka langsung bikin gedung dalam setahun itu, dan kalau nggak salah 6 lantai itu cuma dalam waktu 1 semester, 4 sampai 6 bulan. Gila, banyak banget. Artinya itu kan uang itu digelontorin banyak banget ya, karena harus cepet, artinya ya uangnya harus banyak gitu. Dan ternyata ketika melihat
video seperti ini, akhirnya oh iya mungkin ya mereka ini anak-anak muda sekarang ini yang ngerasa kalau ya mereka pengennya kayak gini gitu, mungkin dapat uang, dapat barang, at least itu uang ya lah ya, kita anggaplah ini uang, mendapat uang instan atau uang cepat dengan cara ya ini bikin skrip, yang mana sebenarnya bikin skrip itu nggak mudah ya teman-teman. Kalau kalian tahu bikin skrip itu susah banget. Aku punya teman itu dia sampai waktu SMA dia anak biasa aja, berat badannya normal, ketika dia masuk Filkom itu informatika, dia itu kurus kering. Tak tanyain kenapa kamu badanmu sampai habis kayak gini, ternyata emang setiap harinya dia bikin codingan itu nggak tahu waktu. Emang dia sampai akhirnya jadi asisten praktek dan lain-lain ya, jadi asdos dan lain-lain. Tapi harga yang harus dia bayarkan itu ya itu tadi, tubuhnya jadi kering kerontang gitu, kurus banget, matanya itu hitam kayak panda gitu karena sering melean, mungkin aku nggak tahu. Jadi kita kembali lagi ke video ini, banyak pro kontra di kolom komentar, banyak yang ngerasa kalau mereka itu menyalahi syarat dan ketentuan, ada beberapa juga yang ngebela, dan itu nggak sedikit, mostly banyak yang ngebela mereka karena merasa kalau mereka itu layak, ya mereka layak untuk ngedapetin iPhone SE dengan harga 110.000. Kenapa? Karena ya ilmu yang mereka curahkan untuk membuat skrip itu tuh nggak satu malam jadi gitu, perlu waktu bertahun-tahun, mungkin itu bukan waktu bertahun-tahun atau trial and error yang segitu banyaknya hingga akhirnya dapat mereka bisa eksekusi dengan baik di 11.11 kemarin gitu. Dan praktek seperti ini tuh nggak hanya di Indonesia, kalau teman-teman mau tahu. Bahkan yang paling deket ini kan udah November, itu adalah peluncuran dari Xbox Series X dan PS5. Itu tuh konsol generasi ke-9 yang bakal rilis di November ini juga. Dan itu mereka bikin pre-order itu dalam 30 menit itu sold out. Kira-kira aja kalau itu memang benar-benar orang yang ngeklik segitu banyaknya, kira-kira 30 menit apa mungkin stok yang aku nggak tahu ya berapa juta, mungkin let's say 3-4 juta unit misalnya, itu tuh mungkin nggak mungkin itu 30 menit habis gitu. Yang mana ternyata baru akhir-akhir ini diketahui ya itu kerjaan anak-anak dalam tanda kutip IT ini. Mereka bikin skrip, mereka bikin sebuah sistem bot untuk melakukan pre-order secara besar-besaran. Mereka itu istilahnya scalping itu kayak orang-orang pandemi ini loh, nimbun barang, nah yang nanti di waktu peluncuran itu si konsol itu atau barang itu mereka akan jual dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal, misalnya seperti itu. Dan itu tuh udah banyak terjadi, boro-boro barang yang pre-order atau barang-barang flash sale seperti ini. Orang kemarin waktu zamannya masker sama hand sanitizer aja juga gitu kan. Maksudnya kita nggak usah munafik gitu. Ini kalau kita mau pro sama si para anak-anak IT ini untuk ngebikin bot itu. Tapi jujur tanya pribadi ya, aku sendiri juga kurang setuju dengan cara main dari mereka. Meskipun aku juga nggak tahu itu syarat dan ketentuannya ngebolehin atau enggak mereka pakai bot. Cuma kayaknya ya kalau misalnya mau secara nalar aja, kayaknya sih orang-orang Shopee juga nggak mungkin mau kalau barang-barang flash sale mereka itu diambil atau
dibeli oleh segelintir orang cuma gara-gara mereka pakai bot, kayaknya. Cuma kita nggak tahu, kita lihat aja video yang viral ini. Aku nggak tahu mereka ini pintar atau goblok, cuma menurutku ini tolol. Kenapa? Karena ini abu-abu. Kita tahu kalau netizen Indonesia itu unpredictable, mereka nggak bisa dibaca gitu. Takutnya kalau mereka ternyata ini adalah perbuatan yang salah ya, takutnya mereka bakal diciduk gitu dengan gampang, karena ya mereka upload itu sendiri gitu ke sosial media, dan buktinya cukup jelas. Mereka nunjukin kalau mereka dapat itu yang 110.000 dan layarnya itu punyanya Shopee. Mungkin kalau misalnya orang-orang Shopee ngerasa ini merugikan mereka, ya mungkin mereka bisa dituntut, tapi kayaknya sih enggak ya, karena ya aku nggak tahu karena syarat dan ketentuannya ngebolehin atau enggak gitu. Tapi ya gitu. So buat teman-teman yang masih berharap mungkin di tahun-tahun berikutnya kalian mau ngedapetin barang dengan harga yang sefantastis itu, mulailah belajar untuk ngebikin script atau bot untuk biar kalian bisa yang namanya ngedapetin harga-harga amazing seperti itu. Karena kalau tanpa itu ya bye-bye. Kecepatan tangan kalian itu nggak akan pernah bisa ngalahin yang namanya sistem. Jadi sistem yang mereka bikin ini di bot itu tuh ya directly mereka akan langsung seret-seret copot sepersekian detik. Mungkin ini butuh 5 detik. Tangan kita itu tuh mungkin oke lah cepat, tapi kan ada loading screen itu yang mungkin 1 atau 2 detik, perlu waktu 1-2 detik gitu. Sementara mereka enggak, mereka nge-bypass itu semua lewat sistem dan mereka tetap bayar. Mereka bukannya nggak bayar ini, mereka tetap bayar. Tapi menurutku kurang fair kalau aku pribadi ya, tapi bukan berarti aku menyalahkan mereka, karena kalau itu nggak ada syarat dan ketentuannya tidak dilanggar ya it's fine gitu. Aku juga nggak berharapkan barang-barang itu gitu. Aku nggak pernah ikut flash sale kayak gitu juga sih sebenarnya. Cuma ini heboh banget, makanya aku juga mau ngomentarin tentang video ini. Ya semoga beruntung buat teman-teman yang masih mau atau masih berharap dapat barang-barang seperti ini. Erwin sign out, bye bye.